Jadi sisi lain yang dijaga itu, yang ditakutkannya iman kitanya yang goyah gitu. Sedangkan seperti ini aja, menjalankan seperti ini aja, pikiran Kang Galuh ini udah mulai tertutup. Dengan apa? Dengan dunia, dengan harta. Ya, karena emang jalannya kita kan pingin harta yang yang instan ya. Tapi kita tidak melangkah dari aturan agama. Gitu. Nah, sesudah itu dia kasih arahan Kang Galuh, jadi gini, kalau misalkan terjadi hal-hal yang mungkin akan terjadi menurut Kang Galuh, nanti kan minta mahar tuh. Misalkan maharnya 1 juta atau 500 paling kecil. Terus Kang Galuh menyetujuinya. Terus nanti Kang Galuh itu nikah. Ya kan? Kesana berangkat. Itu hal yang wajib bagi seorang pria itu, nikah datang ke tempat pria. Nggak mungkin wanita datang ke tempat laki-laki. Gitu kan? Secara kita tidak terpikirkan oleh kita bahwa dunia alam goib sama dunia nyata itu memang jauh berbeda. Walaupun kita satu kali nengok itu udah nyampe, tapi perjalanan waktunya yang kita perhitungkan gitu, Kang Denny. Jadi menurut beliau, silahkan pikirkan lagi. Contoh kecilnya misalkan Kang Galuh berangkat ke dunia lain atau ke dunia alam jin, berangkat untuk menikah. Di sana paling tidak sedikitnya waktu itu ijab kabul, ya kan, menyerahkan mas kawin, segala sesuatu, makan, itu mungkin dipercepatnya 2 jam 3 jam, ya kan. Nah, kita mau bawa siapa dari sini? Itu mungkin yang harus dipikirkan. Kita harus membawa siapa dari sini. Sedangkan kita berangkat ke sana aja melalui intinya telepati yang sangat cepat. Kita harus mati suri dulu di sini. Kita hitungannya perjalanan waktunya 1 jam terhitung 1 bulan. Berarti 2 jam 2 bulan. 3 jam ya 3 bulan. Kalau kita 3 jam di alam sana, 3 bulan kita tidur di sini, Kang Denny. Nah, itu kata beliau ya. Nah, saya mungkin agak deg-degan. Tapi kita melihat bongkahan berliannya itu gitu yang dilihat waktu itu ya, karena kita nggak berpikir, nggak punya beban waktu itu. Yang hanya beban itu hanya orang tua aja gitu kan. Nah, setelah itu ya mungkin saya jalani dulu, Pak. Sambil kita menjalani, tetap saya berpikir kan. Karena yang saya pikirkan itu ketika saya harus membawa teman dari sini, harus siapa yang bawa teman dari sini. Tapi Mas Galuh nyampe ke sana jadi nggak ke sana? Enggak Kang Denny. Itu baru saya gambarkan aja gitu maksudnya. Baru ngobrol sama paranormal tersebut. Nah, sesudah itu biasa datang lagi Kang Denny, seperti biasa orang kayak pacaran gitu, ya kan. Nah, sesudah itu bulan kelima saya datang lagi ke sana. Terus Pak, mau gimana nih Pak? Itu terserah Kang Galuh. Cuman ini memberi arahan juga ke Kang Galuh, kalau misalkan nanti sudah jadi menikah, kalau misalkan Kang Galuh udah siap nekat ke sana ya monggo gitu kan. Cuman itu mungkin syaratnya 3 jam 3 bulan gitu kan. Berarti harus ngajak siapa meninggal di situ gitu kan. Nah, ini yang kita pikirkan orang tua, Kang Denny. Jadi orang tua kalau milah kita menunggu 1 minggu mati suri ya gitu masih mending ya. 1 minggu aja kita tidur. Ini 3 bulan loh, kita dianggapnya mati mungkin ya. Dianggapnya mati kita di sini itu. Kan yang namanya orang tua takut atau keluarga yang lain, ini takut nggak balik lagi atau gimana. Nah, terus arahan yang kedua, kalau misalkan terjadi kita nikah, nah itu diarahkannya supaya tidak kita menyetubuhinya dulu, gitu. Diarahkannya itu. Jadi jangan tidur bareng dulu. Nah, jangan tidur bareng dulu supaya dia untuk bisa ngelobi apa itu? Kalau Sundanya mah ngolok ya. Supaya dia ngolok dulu, dia mau tidur bareng tapi harus ngasih dulu harta ke kita. Baru kita mau tidur. Tapi yang namanya laki-laki kita nggak tahu Kang ini ya. Laki-laki nggak tahu sih gitu. Kita juga tidak menjamin ke situ. Nah, walaupun tidak menjamin, kita sudah berlimpah
dikasih misalkan nih bongkahan berlian atau harta emas segala macam atau uang, kita beli sawah, beli mobil, bikin rumah segala macam gitu kan. Terjadilah mungkin antara persetubuhan saya dengan makhluk tersebut, dan itu perhitungannya cepet Kang Denny. Beda kalau dengan manusia atau sesama sama manusia, itu bisa terhitung, bisa jadi atau enggak ya. Tapi kalau bersetubuh dengan kayak gitu, menurut instruksi beliau atau keterangan beliau, itu langsung jadi. Ya, bersetubuh satu malam langsung jadi. Dan perhitungan waktunya pun itu lebih cepat perkembangannya dari manusia. Manusia lebih ke 9 bulan gitu ya. Ini kan pertumbuhannya cepat. Jadi berlipat-lipat cepatnya gitu. Ya, akhirnya kita punya anak lah di sana ya, punya keturunan. Nah, keturunan tersebut kalau perempuan kita harus nikahkan. Ya kan? Harus nikahkan, dan kita pun harus berangkat jadi wali ke sana. Walinya di sana kita nikahkan seorang anak, nggak mungkin kita berangkat cuman kita wali aja di sana. Gitu kan? Ngewaliin. Ya spontan di sana mungkin harus silaturahmi dulu dengan keluarga di sana gitu. Saya kebayangnya hari ini Kang Denny, kebayangnya sudah kesini loh. Kita kalau silaturahmi dengan makhluk kayak gitu seperti apa gitu kan ya. Gitu. Tapi ya intinya alhamdulillahnya Mas Galuh itu belum terjadi ya, belum terjadi pernikahan ya. Ya belum, alhamdulillah belum. Terus Mas Galuh kan itu kan nggak jadi ya nikah sama beliau ya, sama Jin itu. Nah, mutusinnya gimana itu? Mas Galuh bisa putus? Itu kebetulan dengan resiko tinggi Kang Denny ya, dengan resiko yang sangat saya ambil waktu itu. Saya tidak nunggu instruksi dulu dari paranormal tersebut atau perantara tersebut ya. Waktu itu saya udah pikirkan secara baik-baik, karena memang tujuannya ke situ. Kalau kita punya anak perempuan harus nikahkan, kalau punya anak laki-laki pun harus kita hadir karena mungkin harus disunat, ya kan, harus disunat atau dihitan, ya kan, mungkin secara goibnya kita harus datang ke sana, gitu, harus menghadiri, merestui intinya gitu kan. Mati suri lagi ya kita. Mati suri lagi. Jadi kebanyakan kita harus mati gitu ya. Harus menghilang. Risikonya gitu. Berat juga ya. Ya emang. Nah sesudah itu ini loh ya Kang Denny, saya pemutusan yang sangat unik dan sangat mengambil resiko. Ya mengambil resikonya gini, saya waktu itu zikir tidak lagi saya zikirkan, sholat pun saya tidak jalankan waktu itu. Ya. Akhirnya dampaknya waktu itu sangat berisiko. Memang betul adanya, kenapa dibilang jin itu kalau sudah mewujudkan dirinya itu lebih dari apa gitu. Kalau misalkan diwujudkan di alam dunia itu sangat sempit. Bahkan waktu itu saya lagi tidur, tiba-tiba habis makan ya, habis maghrib saya makan langsung tidur. Waktu itu tidak menjalankan lagi zikir yang itu gitu kan. 1 minggu padahal itu Kang Denny, itu nggak hitungan bulan. Dia datangnya itu melalui atap ya, ke kamar, dia keluar sampai jari-jarinya tuh segede gini ya. Terus bulunya itu kayak sapu injuk ya, kayak sapu injuk. Dan jarinya pun 5 biji sebesar-besar ini, apalagi jempolnya Kang ini besar banget itu. Tiba-tiba itu merangkul ke kepala, nutup kepala. Pas nutup kepala, saya pengap kan, saya pengap. Udah saya mau ucapin istighfar aja saya susah. Waktu itu karena diambillah, saya serasa bagaikan ngambil kapas gitu, dilempar ke rumah, ke ruangan tengah gitu kan, dilempar. Nah saya di situ terjatuh. Yang akhirnya orang tua bangun. Waktu itu nanyain kenapa gitu. Itu saya masih di alam bawah sadar. Saya diangkat lagi, dibanting ke kursi. Saya ingat saya itu orang tua jerit-jerit. Kenapa? Astagfirullahaladzim gitu kan. Kayak orang tua yang mengucapkan istighfar, tapi tidak terlihat apa yang nempel di saya waktu itu. Cuman saya aja yang lihat sebelah tangan itu lempar saya ke sini, lempar saya ke sini. Memang betul Kang Denny, karena makhluk tak kasat mata itu bentuknya memang seperti itu. Oke, sahabat Lentera ya, mungkin tadi terputus ya, dan mungkin ceritanya emang cukup lumayan seru juga ya, Mas Galuh ini, sampai-sampai intinya
dampaknya beliau sampai dilempar-lempar dari kamar ke tengah rumah, dari tengah rumah ke kursi ya. Dan dibawa itu masih dibawa alam sadar ya Mas Galuh ya, itu Ya. kejadian itu ya. Betul, Kang Denny, betul. Itu masih kita dalam pengaruh ya, dalam pengaruh waktu itu. Nah, 1 minggu ya kan, 1 minggu di situ saya belum ada keputusan untuk datang lagi ke narasumber apa itu paranormal tersebut ya. Nah, kemudian karena sudah kalapnya mungkin orang tua waktu itu menanyakan kenapa kamu sakit apa, karena setiap harinya itu kena siksaan. Kena siksaan, diangkat lah saya, dibanting, terus di apa yang namanya perut didudukin. Itu memang iya Kang Den. Itu memang betul. Tapi ini Mas Galuh kan waktu Mas Galuh awalnya bilang assalamualaikum dia menjawab. Itu sesosok, kalau kata Mas Galuh berarti itu sesosok jin Islam juga ya? Ya, iya kan, itu juga yang kita mau nikahin itu memang jin muslim gitu, jin muslim. Makanya itu kita itu tidak boleh meninggalkan sholat yang 5 waktu, kita nggak boleh meninggalkan puasa gitu kan. Nah itu memang dari jin muslim gitu. Berarti cara-caranya satu-satunya Mas Galuh pisah sama beliau atau istilahnya putuslah sama beliau, berarti Mas Galuh tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan zikir. Ya. Mungkin beliau marah juga. Ya, satu itu. Mungkin yang kedua, kita tidak respon lagi. Terus kan selama kita berhubungan si bunga tersebut itu kan, nah di situ kan ada bunga tuh. Bunga tersebut masih tertera di rumah. Ada hidup gitu. Padahal yang namanya bunga, kalau kita coba aja bunga apa atau bunga ros, kita berbulan-bulan di dalam rumah itu tentu nggak kena sinar matahari mati layu, ya. Nah itu kan tetap masih seger gitu, malah berbunga juga udah 3 kali berbunga, di tiap bulannya keluar bunga. Sedangkan yang namanya cempaka itu kan susah berbunganya loh Kang Denny, setahu saya gitu. Nah itu cepet. Nah sesudah itu kan saya nggak respon lagi tuh, nggak merespon lagi apa kedatangan dia, nggak menyambut dia. Nah makanya mungkin ada mungkin dia bisa marah juga. Ya ada kemungkinan gitu kan. Jadi, saya udah beliau datang tuh sama Mas Galuh tuh dicuekin ya, malahan sesudah kita udah maghrib, isanya kita tidur gitu. Habis itu nonton TV. Jadi nggak ada sih itu juga reaksi dia datang di belakang gitu kan. Terus dia ke barang-barang sensitif gitu kan, ngegeser kursi, ngegeser gelas gitu kan. Tapi saya nggak respon. Nah di situ mungkin Kang Denny dia keluarlah yang aslinya. Terus ngamuk lah gitu ya, intinya selama 1 minggu 2 minggu saya mungkin udah kelihatan sama orang tua, saya udah pasrah. Waktu itu baru nanyain lah orang tua dari mana dapetnya. Saya tunjukin lah gitu, dari Babakan Garut, terus namanya paranormalnya ini. Ya saya diantar lah pakai mobil waktu itu ke sana, diantar terus suruh ngomong lagi awalnya kenapa bisa begini ya, orang tua menanyakan waktu itu. Jadi awal menyalahin ya sih nggak mau disalahin, karena kita juga nggak akan nyalahin gitu, karena itu udah itikat kita. Terus ketemuan kita ya. Yang bawanya siapa, saya panggil juga yang bawanya, karena yang namanya lah anak muda gitu kan ya, kita nggak mikir panjang gitu, nggak mikir kedepannya kayak gimana. Yang dipikir, saya punya harta terus melimpah gitu kan dengan instan, tapi dilihat sama orang kita bisa sholat apa gimana gitu Kang Denny. Nah mungkin sedikit pengalaman tersebut kepikirnya mungkin udah kesininya kita terpikir bahwa ya saya ngelakuin hal tersebut mungkin hanya boleh dibilang nafsu dunia. Nafsu dunia. Nah mungkin pesannya ya Kang Denny, pesan bahwa makhluk itu ada. Iya, makhluk tak kasat mata itu ada, dan mungkin boleh dibilang sosok jin pun atau alam jin pun ada, yang Islam, ada yang biasa kafir, yang kafir pun ada. Jadi sesuai dengan kepercayaan mungkin. Ya sesuai kepercayaan masing-masing. Sama aja kayak kita gitu Kang Denny. Cuman ya mungkin kalau dihadirkan, kalau hadir di alam dunia ini kayaknya
tidak ada yang sempurna. Iya, benar-benar. Tidak ada yang sempurna. Iya. Hanya itu kebalikan kita, mata kita aja melihatnya seperti itu mungkin dunia sihir ya. Kita sihir supaya mata kita melihat bahwa makhluk itu bisa cantik, bisa ganteng gitu. Cuman umurnya aja kita kan udah wow, sangat kaget gitu kan, dia dengar umurnya aja 500 tahun aja 500 ya udah. tahun berbanding kita waktu itu baru umur ya di atas 15 tahun 15 atau 16 tahun ya, di atas 15 tahun gitu kan ini ya, jauh lah gitu. Tapi yang namanya persamaan atau yang namanya apa itu berubah wujud ya kan, berubah wujud atau menginvestnya benda dari sosok alam goib ke invest ke padat gitu ke dunia ya, seperti itu wujudnya Kang Denny. Tapi walau alam, kalau misalkan ada orang yang pernah lihat sosoknya seperti apa, yang saya pernah lihat ya seperti itu. Tapi kalau dari wajah ya, waktu itu dari wajahnya Kang Denny, kalau dari wajahnya yang aslinya saya tidak tahu mukanya seperti apa, karena yang ketika dia masuk marah itu hanya tangannya aja hanya tangannya aja yang masuk ke dalam. Berarti gitu kan. Makhluk itu tinggi, gede, besar ya, bukan kemungkinan lagi Kang Denny ya, pasti itu gitu. Nah gitu. Terus sesudah kejadian itu ya Mas Galuh, sesudah mereka marah atau beliau marah ya, itu cara memutuskannya itu ada cara lagi Kang Denny, kita mengadakan lagi ritual lagi, terus orang tua mengeluarkan anggarannya tersebut untuk beli segala macam, untuk mungkin kita bisa bilang minta maaf, dan kita mandi wajib lagi. Waktu mandi wajib itu yaitu mensucikan kita, yaitu dibantu oleh seorang ulama juga ya untuk itu. Berarti Mama Haji Atengnya mandi tobat lah ya. Ya waktu itu dibantu, dibersihkan, terus mungkin secara edukasi kepada saya bahwa dunia itu hanya sebatas apa itu ya, mungkin tidak langgeng lah gitu kan, boleh dibilang tidak langgeng ya. Gitu. Kita ini cuma hidup di alam fana ya, bukan alam yang sebenarnya. Bukan alam yang sebenarnya. Dia mungkin memberikan satu arahan juga ulama tersebut. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya pun kadang-kadang berpikir buat apa kita mengejar dunia itu dengan secara instan gitu kan. Intinya edukasi juga sih buat saudara-saudara ya, saudara YouTuber atau mungkin pemirsa dimanapun saja berada, sebagai seorang muslim walaupun kita lagi susah ya mungkin kita harus bersabar dan banyak-banyaklah berdoa. Intinya kita harus punya apa itu niat untuk mencari nafkah itu mungkin yang halal ya Kang, keyakinan dari diri kita sendiri intinya. Karena rezeki itu selagi kita masih sehat, masih diberikan kesehatan, umur ya mungkin Allah juga memberikan rezeki. Jalan yang rezeki gimana kitanya aja mau atau tidak gitu kan. Nah inti dari edukasi tersebut ya boleh dibilang itu memang kita tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu dan memang kita harus berpuasa ya kan, kita nikahnya dengan jin Islam jin Muslim gitu. Apalagi mereka itu sangat ketat ibadahnya, bahkan lebih pintar dari kita ya. Lebih pintar lagi ya. Lebih pintar dari kita gitu. Ya intinya walaupun itu tidak melanggar tapi tetap itunya yang melanggar gitu. Benar. Gitu, itunya yang melanggar. Karena kita bukan mahrumnya gitu kan. Iya, benar. Bukan seharusnya kita soalnya menikahi, kita intinya pacaran atau istilahnya niat kita itu nikah tuh sama bangsa jin. Nah, itu. Jadi Allah sudah memfasilitasi buat kita melanggarnya ya tetap aja itu melanggar dari aturan tersebut gitu kan, dilarang oleh agama pun mungkin gitu kan. Ya kita sebagai muslim yang awam tentang seperti itu ya kita kan nggak tahu, bisa salah bisa benar gitu Kang. Tapi Mas Galuh itu sesudah dimandiin lagi, dimandi tobat itu kerasanya badan itu sesudah itu gimana? Terasa dilahirkan kembali. Jadi terasa kita plong, nggak ada beban. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Kita dibuka lagi pintu pikiran. Dari sana beliau nggak datang lagi. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak datang. Oke, sahabat Lentera Kimau Official, ini pengalaman yang cukup mengerikan juga ya kalau menurut saya. Masalahnya pengalaman ini walaupun Mas Galuh ini intinya
pacaran sama jin Islam. Tapi intinya kalau menurut saya ya, kita ini kan udah berpasangan manusia itu ya, di dunia itu udah ada cewek, ada cowok, ada laki-laki ya. Kenapa toh kita harus ke sana? Cuman mungkin dulu Mas Galuh itu kepepet sama ekonomi yang sangat intinya dulu susah. Itu perekonomian agak susah sahabat lentera. Tapi ya intinya untungnya juga ya, ada untungnya Mas Galuh tidak sampai terjadi pernikahan sama beliau. Dan mungkin di dalam membatalkan pernikahan atau memutuskan pacaran itu, Mas Galuh juga mengambil risiko sahabat lentera Kimaung, sampai beliau ya istilahnya disiksa lah gitu kan ya, dari kamar ke tengah rumah ke kursi ya, itu dalam jangka 1 minggu ya, gitu terus minggu. Ya berarti kayak orang yang kesurupan aja gitu. Betul. Ya nah, kayak orang kesurupan gila. Sahabat lentera kayak orang gila ya. Ya alhamdulillahnya intinya Mas Galuh cepat sadar bahwa yang Mas Galuh lakukan itu salah ya, langsung dia diantar sama ibunya minta bantuan ajengan ya, dia dimandiin lagi, mandi tobat intinya ya. Oke, dengan pengalaman Mas Galuh ini mudah-mudahan ya sahabat lentera Kimaung kita ambil hikmahnya aja ya, bahwa intinya kita pingin kaya dengan cara instan itu gampang sih, gampang, cuman berisiko berat juga ya. Nah dari pengalaman Mas Galuh mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua ya. Intinya kita yakinlah sama diri kita sendiri, yakinlah sama Allah yang Maha Kuasa ya, bahwa harta dunia atau kita hidup di dunia ini cuman bisa berusaha ya, sisanya ya kita buat nanti di akhirat sahabat lentera Kimaung. Terima kasih Mas Galuh ya udah menerangkan pengalamannya yang cukup lumayan hebat. Dan buat sahabat YouTuber ya, intinya saya Mas Galuh mungkin cukup sekian dulu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di sahabat lentera Kimaung semua. Kesalahan itu ada pada diri saya sama Mas Galuh ya. Kebenaran hanya Allah yang tahu. Mungkin Mas Galuh masih punya channel? Kalau channel sih kita jarang pakai ya. Jarang pakai. Masih tetap di itu sniper huntingnya, sniper hunting mungkin. Sniper hunting atau sniper goib? Iya, sniper goib. Sniper goib. Kalau misalkan ini ya, jangan lupa di like, di subscribe-nya di channel Mas Galuh ya, di Sniper Goib, dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel saya Lentera Kimaung Official. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.